Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat embrio yang di rumah, yang masih di rumah, yang tetap di rumah harus tetap di rumah. Dan hari ini kamu baik akan menjelaskan atau membahas paket 4 sejarah kebangkitan bangsa Asia dan Afrika. Sebuah sahabat-sahabat embrio bisa menemani video ini di rumah untuk membacakan dan membahasnya dengan teman-teman baru-baru ya. Oke, kita langsung saja sahabat-sahabat embrio. Jangan lupa berdoa dulu sebelum membuka video ini. Udah dibuka ya? Tapi berdoa kan udah ya, berdoanya udah kan? Udah ya, terima kasih. Dilanjut ya sahabat embrio. Nomor 1 ya, soal uji di paket 4 kita akan bahas tentang bangkitan bangsa Asia dan Afrika di sini. Ya. Pada 1905 lenyaplah mitos bahwa dunia barat untuk selamanya tidak terkalahkan oleh dunia timur. Oke. Pernyataannya benar atau salah? Jawabannya gimana? Iya, pernyataannya benar. Kenapa pernyataannya benar? Saya akan bahas di sini, sahabat ya. Kawan-kawan, di sini saya akan bahas tentang ketika perang antara, ada yang tahu 1905 itu terkenal dengan perang mana? Ya, 1905 perang antara Jepang versus Rusia. Ya, dan dimenangkan oleh siapa? Oleh Jepang. Kenapa bisa Jepang bisa menang dan yang lainnya itu akan dibahas ntar ya, di beberapa soal juga akan membahas tentang Jepang ini. Jepang versus Rusia itu memperebutkan memperebutkan sebuah pangkalan, sebuah wilayah namanya wilayah Liadong. Nah ini pangkalan Liadong ini adalah pangkalan di mana mineral cukup banyak di sini. Ya, pangkalan mineral Liadong ini yang mineral cukup banyak diperebutkan oleh dua negara pada waktu Jepang sama Rusia. Yang Jepang pada waktu itu 1905 sudah mulai keluar dari politik sakokunya, politik sakoku atau politik mengisolasi diri. Jepang versus Rusia dimenangkan oleh Jepang. Nah, kemenangan Jepang atas Rusia ini membuat apa ya? Katakanlah efek atau impact lebih besar terhadap beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, bahwa tinggi besar putih gitu kan, ya maksud saya itu adalah orang-orang barat, tinggi besar putih itu tidak lagi bisa menjajah orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang Asia gitu. Karena sahabat sadari bahwa penjajahan atau penjajahan yang ada di dunia itu yang menjadi korban kebanyakan adalah Asia dan Afrika. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 itu menjadi titik tolak ukur di mana bangsa-bangsa Asia mulai bangkit, mulai sadar bahwa orang-orang yang tinggi besar barat itu bisa dikalahkan. Itu maksudnya. Jadi pernyataannya adalah benar. Sebab pada 1905, bukan 1950 mungkin maksudnya, ya mungkin ini ada sedikit kesalahan ketik. 1905 Jepang sebagai negara imperialis timur keluar sebagai pemenang dalam perang melawan Jerman dan Rusia merebut daerah Korea dan sekitarnya. Ya. Apakah pernyataannya benar atau salah? Ya. Jerman apakah terlibat di sini 1950 memperebutkan daerah Korea? Ya, sebenarnya bukan daerah Korea, daerah di Manchuria sebenarnya. Ya, daerah Manchuria itu daerah dekat Cina lebih tepatnya. Jadi pernyataan benar sebab salah. Jadi apa jawabannya kawan? Iya, jawabannya adalah C, benar dan salah. Oke, bisa dilingkari atau bisa dikasih keterangan. Itu adalah ketika Jepang versus Rusia 1905 dan jawabannya adalah C. Lanjut kawan-kawan ke nomor 2. Yang dulu ya. Lanjut kawan-kawan, nomor 2 bisa lihat di sana pada abad ke-19. Abad 19. Oke, abad 19 itu 1008. Betul, 1800-an. Terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam politik kolonial barat di Asia Tenggara. Hal ini terutama diperhatikan oleh Inggris yang berusaha menghindari benturan dengan sesama kekuatan barat di wilayah ini. Salah satu negara Asia Tenggara yang diuntungkan oleh politik Inggris adalah, mana yang diuntungkan? Ada Malaysia, ada Burma itu Myanmar sekarang, Laos, Muang Thai, itu Thailand sekarang, Vietnam. Yang mana jawabannya? Betul, ya jawabannya adalah Muang Thai atau Thailand sekarang. Kenapa Thailand bisa menjadi diuntungkan? Oke, saya catat di sini. Thailand itu menjadi negara yang memang di Asia Tenggara satu-satunya yang tidak, ya mungkin kawan-kawan juga sudah tahu bahwa tidak pernah dijajah. Kenapa tidak pernah dijajah? Salah satunya adalah ketika Thailand
awal abad 18 itu diperebutkan oleh katakanlah Prancis ya. Prancis sudah masuk ke Thailand dan tidak menjajah juga Prancis pada waktu itu, karena kerajaan Thailand pada waktu itu juga berdiri, jadi sifatnya kolaboratif pada waktu itu. Dan Inggris juga masuk tertarik pada kerajaan Sham ini. Nah, ketika Prancis di beberapa peperangan di Eropa kalah dan Inggris keburu mengambil langkah tidak akan berbenturan dengan negara-negara Barat, ini menguntungkan Thailand. Kenapa menguntungkan Thailand? Karena Thailand posisinya dia diperebutkan sama Prancis dan Inggris. Nah, statusnya Prancis pada waktu itu banyak mengalami kekalahan. Maka ketika banyak mengambil kekalahan, ya Prancis tidak lagi memperebutkan Thailand. Dan Inggris perhitungannya adalah dia tidak mau bertengkar dengan semua negara Barat. Pernyataan yang dikeluarkan, pernyataan Inggris tidak akan bertengkar dengan bersama negara Barat di Asia Tenggara itu sebelum Prancis kalah. Jadi kebayang, artinya Thailand itu memang diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Dia tidak dijajah oleh siapapun pada waktu itu. Karena sudah pada waktu itu ketika pada Prancis sudah masuk ke Thailand pun itu bukan sifatnya menjajah, tapi kolaborasi. Ya bahkan ya mungkin mau cari membuat negara dan yang lainnya. Nah, ketika masuk Perang Dunia Kedua, bahkan Thailand itu menjadi kawasan yang diawasi oleh Jepang, bahkan menjadi daerah lebih tepatnya daerah militernya Jepang ya. Jadi untuk khusus Thailand, Jepang ini memberikan daerah khusus ya, daerah di mana si Thailand ketika Perang Dunia Kedua, Thailand itu menjadi bukan jajahan, lebih enaknya ya, tempat untuk menyimpan ya, bisa senjata, bisa tentara. Jadi Thailand ini karena memang bukan jajahan ya, memang dia negara kerajaan yang berdaulat. Nah, ketika Thailand seolah-olah menjadi tempat untuk Jepang, ketika Perang Dunia II kalah, Jepang pun kalah, beberapa sekutu itu mengklaim Thailand sebagai negara yang kalah juga. Apa yang dilakukan Thailand? Ada yang kawan-kawan, ternyata Thailand ketika diklaim menjadi negara yang kalah dan akan bernasib sama seperti Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina, di negara-negara Indochina, itu tidak serta-merta dicaplok habis oleh sekutu. Kenapa? Ternyata Thailand melobi Amerika Serikat. Iya. Bahkan Amerika Serikat sepakat untuk membantu Thailand dari hal perekonomian pada waktu itu. Jadi jawabannya adalah yang diuntungkan pada waktu adalah Muang Thai. Ini juga akan menjawab di nomor 3. Itu yang menjawab nomor 3. Kenapa ini dijelaskan di sini? Jadi satu penjelasan untuk 2 nomor ya, 2 dan 3. Kenapa lobbynya kuat? Bahkan Amerika Serikat mengumumkan kepada negara-negara sekutu yang lain untuk tidak mencaplok Thailand. Thailand luar biasa pada waktu, bahkan apa sih kunci Thailand pada waktu ketika Perang Dunia Kedua beres dan Jepang kalah? Terus kenapa Thailand tidak serta-merta menjadi negara-negara yang Indochina yang lain? Maksudnya ketika berbicara masalah Vietnam dan yang lainnya, tidak seperti Myanmar dan yang lainnya. Thailand karena memang sudah kuat sebelumnya. Catat sebelumnya dia tidak dijajah sama Prancis, bahkan kolaborasi dengan Prancis. Meskipun Inggris masuk, Inggris juga tidak sempat menjajah pada waktu itu. Itu uniknya Thailand. Ketika Jepang kalah dan Thailand dinyatakan oleh beberapa negara sekutu sebagai negara yang ikut kalah, ternyata Thailand melobi Amerika Serikat dan Amerika Serikat setuju pada waktu itu untuk membantu perekonomian Thailand. Maka akhirnya Thailand menjadi negara buffer state pada waktu itu, negara yang tidak boleh dijadikan sebagai negara-negara untuk aktivitas perang lebih tepatnya. Meskipun tetap sih ada aktivitas, maksudnya buffer state itu. Jadi kalau kalian lihat mobil itu ada bagian depan ya, buffer itu jadi bagian depan yang memang untuk keamanan untuk keamanan. Sama halnya Asia Tenggara ya, mungkin ini Thailand, sama halnya dengan Swiss juga mungkin ya. Swiss seperti itu juga, tapi Swiss lebih tinggi lagi. Maka di nomor 2 dan 3 saya membahas Thailand. Kenapa nomor 2 jawabannya Muang Thai? Nomor 3, biarpun
sampai Perang Dunia II, Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bukan koloni Barat. Namun pada periode itu secara ekonomis kerajaan ini sangat dipengaruhi oleh ya Amerika Serikat. Kenapa? Karena sebelumnya ya maka sampai sekarang ya Thailand itu bentuknya kerajaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya tidak ada, siswanya tidak ada ternyata ya. Dilanjut ke nomor 4. Ya nomor 4 dilanjut kawan-kawan. Perubahan dan pembaharuan di Jepang yang dilakukan oleh Kaisar Meiji dimaksudkan untuk ini Kaisar Meiji. Kita akan berbicara tentang restorasi Meiji. Oke, kawan-kawan masih ingat restorasi Meiji? Mungkin kawan-kawan udah dapat juga ketika masuknya Jepang ke Indonesia. Sebenarnya di sekolah harusnya dijelaskan. Yang mudah-mudahan dijelaskan sama gurunya, saya hanya merecall restorasi Meiji. Ya, restorasi Meiji. Restorasi Meiji ketika berbicara negara Jepang, ya Jepang negara yang unik. Jepang adalah negara yang unik yang sebelumnya hampir 2 abad lebih, ya 2 abad lebih. Jepang itu melakukan apa yang disebut dengan politik sakoku. Apa itu politik sakoku? Politik mengisolasi diri. Tapi bukan mengisolasi diri dari virus corona ya. Dia mengisolasi diri dari budaya barat. Karena pada waktu itu Jepang menganggap budaya barat akan merusak kebudayaan timur mereka. Nah 2 abad setengah hampir Jepang itu melakukan politik sakoku, sampai akhirnya Jepang itu terbuka ketika awal mula mungkin kalian pernah dengar Matteo Ceperi atau Commodore Ceperi. Nah ketika Amerika Serikat ingin menancapkan kekuasaannya di daerah Pasifik. Jadi Amerika Serikat pernah datang ke Jepang. Dan pada waktu itu orang-orang Jepang yang hampir 2 abad setengah itu menganggap dirinya hanya ada di sana tanpa ada melakukan apapun, gitu, artinya tanpa ada kontak dengan dunia luar. Karena pada waktu itu yang menjadi yang menguasai Jepang itu kan ada 2. Yang ada daimyo, ada shogun. Ada daimyo, ada shogun. Nah, orang-orang shogun atau Tokugawa, orang-orang shogun inilah orang-orang yang mengisolasi diri yang pada waktu memerintah. Sedangkan daimyo, jadi ada shogun, kita tuliskan, ada shogun, ada daimyo. Nah, shogun itu diisi para militer dan daimyo itu diisi para, uniknya daimyo itu bukan uniknya ya, kebanyakan diisi para pedagang. Makanya ketika ada politik sakoku, daimyo itu merasa tersiksa. Jadi Jepang itu semacam diperbutkan oleh dua kekuasaan ini, shogun sama daimyo, antara militer. Nah, kenapa? Karena para pedagang, sejatinya para pedagang itu harus punya kontak dengan luar, dengan dunia luar. Sedangkan para shogun militer ya bodo amat, gitu, dia tidak dengan dunia luar juga nggak apa-apa. Nah, daimyo pada waktu itu merasa tertekan, tetapi ya shogun yang menang, gitu, shogun yang menang. Nah, era shogun atau Tokugawa inilah yang akhirnya membuat Jepang terisolasi selama 2,5 abad. Dunia berubah pada waktu setelah revolusi industri. Dunia berubah setelah revolusi industri, dan bahkan Amerika Serikat sudah menjadi pemain di revolusi industri, dan Amerika Serikat ingin menancapkan beberapa kekuasaan di kawasan Pasifik. Dan Amerika Serikat paham bahwa Jepang pada waktu melakukan politik isolasi diri. Ya, untuk membuka Jepang melakukan politik isolasi diri, Amerika Serikat pada waktu itu mengirim sebuah kapal hitam. Jadi di sejarah itu disebutkan kapal hitam. Di sejarah itu disebutnya kapal hitam. Nah, pemimpinnya Matteo Ceperi. Nah, ini atas perintah atau petunjuk dari Amerika Serikat untuk membuka Jepang, dan dia membawa kapal hitam. Kenapa kapal? Bahkan ketika kedatangan kapal hitam ini, menurut sejarah, orang-orang Jepang itu menganggap kapal hitam yang besar banget itu yang tiba di pantai Jepang itu, menganggap itu adalah naga. Kebayang dong, artinya pada waktu 2,5 abad mereka tidak mengenal beberapa dunia luar, gitu. revolusi di dunia luar, ada revolusi Prancis, revolusi industri. Nah, kapal hitam datang ke Jepang dan itu dianggapnya sebagai sebuah naga. Nah, ketika sebagai sebuah naga ini akhirnya Jepang itu menganggap kemarahan naga, katanya. Tapi ya mereka makin terkesan ketika kapal itu mengeluarkan beberapa senjata ya. Jadi di sini mau nggak mau akhirnya orang Jepang sadar bahwa mereka sudah sangat tertinggal. Ketika ketertinggalan
Jepang inilah di berbagai dunia menghasilkan beberapa friksi yang awalnya dari shogun sama daimyo, friksi atau konflik-konflik antar Jepang sendiri. Ketika konflik-konflik antar Jepang sendiri inilah akhirnya adalah sebuah gerakannya adalah restorasi Meiji. Ya, restorasi Meiji itu artinya jawabannya apa? Mengejar ketinggalan dalam berbagai bidang. Kenapa? Karena akhirnya setelah restorasi Meiji itu ada beberapa bidang-bidang yang harus dikejar sama Jepang. Jepang 2 tahun setengah, 2 abad, ya 2 tahun setengah, 2 abad lebih dia terisolasi, maka dia tidak tahu kegiatan dunia seperti apa. Maka yang ingin dilakukan Jepang adalah dia ingin mengejar ketertinggalan. Banyak sekali kebijakan-kebijakan, bahkan kebijakan yang para ahli yang datang ke Jepang, dan bahkan sebaliknya orang-orang Jepang atau pemuda-pemuda Jepang yang dikirim ke barat untuk belajar. Tapi Jepang adalah negara yang luar biasa. Setelah restorasi Meiji kita bisa lihat bagaimana Jepang menjadi sebuah negara yang cukup di bidang teknologi. Kita akan pahami bidang apapun Jepang adalah sebuah negara yang luar biasa hebat. Jadi nomor 4 jawabannya adalah A, mengejar ketinggalan dalam berbagai bidang. Iya. Dilanjutkan nomor 5. Berbeda dengan gerakan nasionalisme Indonesia yang bersifat revolusioner, gerakan nasionalisme Malaysia berjalan lamban dan baru muncul pada awal abad Perang Dunia Kedua. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketatnya pemerintahan Inggris, struktur masyarakat Malaysia yang feodalis, tokoh nasionalis yang kuat jarang ada, diversifikasi ekonomi yang justru dilakukan. Yang mana jarang sekali ya kita membahas tentang sejarah Malaysia. Malaysia itu memang berbeda dengan Indonesia ketika, maka ada yang bilang bahwa ya Malaysia memang lebih lambat gitu, lebih lambat. Bahkan setelah Perang Dunia Kedua dia baru mulai muncul tentang konsep nasional atau konsep negara-negara. Kalau Indonesia kan dari 1908 itu udah mulai berkuar-kuar, Malaysia itu belum. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Jajahan Inggris itu memang selalu kalau dibilangnya mungkin jajahan Inggris nih jajahan yang lebih tepatnya kayak diajari bagaimana cara bernegara. Jadi disuapin, lebih tepatnya disuapin. Nah, untuk nomor 5 jawabannya adalah ketatnya pemerintahan Inggris. Ya, Inggris kenapa disuapin? Ya, Inggris juga cukup ketat pengawasan, bahkan beberapa organisasi-organisasi yang mengarah pada nasionalisme itu agak sedikit dibatasi gitu. Jadi untuk nomor 5 jawabannya nomor 1 benar. Ketatnya pemerintahan Inggris, dan untuk kalau 1 benar berarti 3 juga benar, dan nomor 2 Malaysia, nomor 2 juga benar, masyarakat Malaysia yang masih feodal. Bahkan kerajaan-kerajaan di Malaysia pada waktu itu tidak seperti kerajaan Indonesia. Memang ada yang mendukung tapi lebih banyak yang kontra. Nah, kalau di Malaysia itu kebanyakan kerajaan-kerajaannya kayak Kelantan, Pahang itu lebih banyaknya mendukung pemerintahan Inggris. Jadi untuk nomor 5 jawabannya 1, 2, dan 3. Jawabannya apa itu? Betul. A. Oke, dilanjut nomor 6. Pada 12 Juni 1898, Emilio Aguinaldo mengumumkan proklamasi bagi bangsa dan negara Filipina, tetapi oleh Amerika Serikat dibatalkan karena dia tahu? Iya, kita akan bahas sendiri tentang tentang Filipina, suatu negara yang unik, menarik. Filipina jajahan siapa? Iya, jajahan Spanyol. Masih ingat yang saya jelaskan di episode sebelumnya tentang Tordesillas dan Saragossa, di mana akhirnya Spanyol harus mengalah meskipun sama-sama awal di Maluku, harus mengalah ke daerah atas, ke Filipina. Dan yang di Indonesia adalah Portugis. Nah, Spanyol itu memang cukup lama di Indonesia, cukup lama di Filipina, cukup lama di Filipina. Nah, lama di Asia Tenggara atau kelamaan ya seperti halnya di negara-negara Asia Tenggara, banyak hal yang akhirnya menentang terhadap penjajahan, terhadap penindasan. Nah, Spanyol ini sering karena memang berada di Filipina, Spanyol bentrok dengan Filipina itu dari awal abad ke-16. Bahkan ada beberapa istilah ilustrado, mabuhay,
Itu adalah istilah di mana pejuang-pejuang Filipina ya pada waktu itu. Nah, untuk 12 Juli 1898, uniknya Filipina pada waktu itu Amerika Serikat itu ikut campur. Kenapa Amerika Serikat tiba-tiba ikut campur ketika 1898 ke Filipina? Ini berhubungan dengan yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan bagaimana mencampurkan beberapa pengaruh di Asia Pasifik bahkan di Asia Tenggara. Dan Spanyol memang 1800 sudah mulai tergeser pengaruhnya, meskipun awal penjajahan Spanyol dan Portugis, tapi Amerika sudah mulai muncul ketika 1800-an. Nah, Amerika Serikat versus Spanyol itu pernah berperang. Itu lebih tepatnya di sini saya sudah catat. Ada tanggal Amerika Serikat versus Spanyol itu pada tahun 21 April sampai 13 Agustus 1898. Nah, yang sebelumnya, nah ini kejadian di mana? Oke, kejadian di Filipina. Yang sebelumnya adalah Filipina versus Spanyol kan, Filipina versus Spanyol. Nah, kondisi di mana Spanyol terdesak. Kondisi pada waktu itu ketika peperangan ini terjadi, Spanyol terdesak oleh Amerika Serikat. Ketika Spanyol terdesak oleh Amerika Serikat, Filipina memanfaatkan momen, dia memproklamasikan diri. Tapi memproklamasikan ini ternyata dicegah. Nah, kenapa dicegah? Karena pada waktu itu kekalahan Spanyol akhirnya kan yang namanya negara yang kalah ya. Negara yang kalah ini harus mengganti rugi. Itu biasanya seperti itu. Dan negara Spanyol akhirnya menyatakan Filipina menjadi bagian dari peperangan ini gitu. Jadi menyatakan Filipina menjadi bagian dari perang ini. Makanya ketika awal baru saja memproklamasikan diri, sudah datang Amerika Serikat, ngapain memproklamasikan diri? Mbah kamu atau Spanyol atau orang yang menjajah kamu sebelumnya itu menyerahkan kamu ke saya gitu, kata Amerika Serikat. Padahal ya si Emilio yang namanya Emilio ini ya memanfaatkan momen gitu. Jadi jawabannya untuk nomor 6 adalah Spanyol dikalahkan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat akhirnya ya mengambil alih Filipina. Lanjut nomor 7. Salah satu dasar perjuangan Mahatma Gandhi adalah menganjurkan rakyat India untuk memakai barang-barang buatan negeri sendiri. Ajaran ini dikenal dengan ada 3 ajaran Mahatma Gandhi. Masih ingat? Masih ingat? Oke, dihapus dulu ya kawan-kawan ya. Iya. Ada apa saja? Ada ahimsa. Ada 3 atau 4 bentuknya. Ada ahimsa, ada swadesi, ada satyagraha, dan ada harta. Ahimsa itu apa? Ahimsa? Iya, ahimsa itu tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan. Swadesi itu apa? Ya, swadesi itu menggunakan produk sendiri. Ya, jadi jawabannya yang B. Satyagraha, iya. Satyagraha itu menolak kerjasama, atau dalam bahasa Indonesia itu radikal, ya. Atau non kooperatif, ya, non kooperatif. Dan ada hartal ini lebih tepatnya ke arah mogok kerja. Karena yang namanya negara jajahan itu selalu menjadi bawahan dan karyawan mogok kerja. Jadi jawabannya untuk nomor 7 adalah swadesi. 8. Gerakan Satyagraha dilancarkan Mahatma Gandhi membuat rakyat India yang mana 1 melawan dengan cara kekerasan, salah ya. Karena tanpa kekerasan berarti nomor 1 salah, 1 salah berarti 3 pun pasti salah. Tinggal nomor 2 dan 4. Anti pemerintahan Inggris, iya betul. Tadi non kooperatif dan tidak mau bekerja sama. Berarti jawabannya nomor 8 adalah 2 dan 4. Dilanjut. Nomor 9. Perkembangan nasionalisme Filipina pada akhir abad 19 ditandai oleh pembentukan gerakan nasionalis Katipunan
oleh Jose Rizal pada tahun 1873. Pernyataannya benar atau salah? Salah. Iya, salah. Betul. Pernyataannya adalah salah. Perkembangan nasional Filipina pada akhir abad 19 ditandai oleh pembentukan gerakan nasionalis Katipunan oleh Jose Rizal. Nah, yang mendirikan Katipunan itu bukan Jose Rizal, tapi yang sebabnya itu Andreas Bonifacio. Oh ya, salah. Sebab Andreas Bonifacio yang memimpin perjuangan melawan penjajah Spanyol melalui organisasi Liga Filipina ditangkap dan dihukum mati pada bulan Desember 1890. Ini dibalik. Ya, jadi salah-salah. Sebenarnya yang mendirikan Liga Filipina atau ya La Liga Filipina, akhirnya namanya La Liga Filipina atau Liga Filipina, itu Jose Rizal. Sedangkan yang mendirikan Katipunan itu Andreas Bonifacio. Ya, jadi ini dibalik soalnya. Jadi jawabannya salah dan salah. Apa salah dan salah jawabannya? Betul sekali kawan-kawan. Ya, kawan-kawan makin cerdas, semangat kawan-kawan. Lanjut nomor 10. Cita-cita nasionalis Dr. Sun Yat-sen dan partainya Kuomintang menginginkan negara Cina baru yang berdasarkan atas Sanminsuy, ya ini Sanminsuy yang antara lain berisi azas ya. Sanminsuy itu tiga bahasa. Sanminsuy itu ada 3 yang dibawa oleh Dr. Sun Yat-sen tentang revolusi Cina ini. Sanminsuy itu apa itu Sanminsuy? Apa saja ya? Yang diinginkan sama Sun Yat-sen, yang diajarkan sama Sun Yat-sen itu ternyata tidak ada komunis, kawan-kawan. Pertama adalah sosialisme. Kedua, nasionalisme. Ketiga, demokrasi. Ayo, yang mana jawabannya kawan-kawan? Komunisme tidak ada sebenarnya. Yang ada itu ada demokrasi dan sosialisme. Jadi jawabannya ber-2 dan 4. 10, 2 dan 4. Apa 2 dan 4? 1, 2, 3A, 1, 3B, 2, 4C. Ya, jadi nomor 10 jawabannya 2 dan 4. Dilanjut. Pada tahun 1934 sampai 1935 di bawah pimpinan Mao Zedong, kaum komunis Cina melakukan long march sejauh 900 km. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan, ketika 1934 sampai 1935 di Cina itu ada apa? Ya, ada perebutan kekuasaan. Itu antara kaum nasionalis, versus kaum komunis. Nah, nasionalis itu dipimpin oleh ini Mao Zedong komunis itu Mao Zedong. Nah, ini dipimpin oleh siapa namanya? Kuomintang. Ya. Ini dipimpin oleh Chiang Kai-shek namanya. Nama partainya ini Partai Komunis Cina (PKC). Kalau ini namanya Partai Kuomintang. Ini dua partai besar pada zaman ini ya terus memperebutkan tentang posisi di Cina seperti apa. Ya, posisi di Cina maksudnya yang akan menguasai Cina itu komunis atau nasionalis pada waktu itu. Nah, ini cukup menjadi perang saudara yang cukup lama gitu. Bahkan ketika Mao Zedong diangkat oleh beberapa orang untuk memimpin Cina atau Republik Rakyat Tiongkok, itu selalu digembosi, bahkan diserang dengan secara fisik pada waktu itu. Fisik itu dengan mengirimkan militer. Chiang Kai-shek itu Kuomintang ini sering mengirimkan militer sampai akhirnya Mao Zedong dia keluar gitu dari ibu kota Cina pada waktu itu untuk melakukan long march. Nah, long march ini tujuannya untuk apa? Ternyata long march tujuan dari Mao Zedong adalah mengambil simpati rakyat. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika pada 3435 Cina juga di bawah kendali Jepang pada waktu itu. Jadi Jepang sudah menguasai Cina. Nah, untuk menarik simpati rakyat, bahkan Mao Zedong itu perjalanan long march-nya itu adalah dia ingin meninggalkan ibu kota ya pemerintahannya untuk ke desa-desa gitu.
Dengan tujuan apa? Mengambil simpati. Bahkan bahkan menurut keterangan itu perjalanan kelompok Mao Zedong itu 9.600 km, itu menghabiskan 368 hari. Dan dari sana, dari long march yang banyak ini ternyata meraih simpati rakyat yang sangat banyak. Itu luar biasanya Mao Zedong. Jadi jawabannya untuk nomor 11 adalah menjauhkan diri dari pusat kekuatan golongan nasionalis di utara. Lanjut, nomor 12. Pan-Islamisme adalah gagasan dari Jamaluddin Al-Afghani yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam sedunia. Betul nggak? Betul dong. Ya, ketika pada waktu itu Jamaluddin setelah Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua, Jamaluddin Al-Afghani ini banyak ya negara-negara Islam itu terpecah belah. Gitu. Nah, yang diinginkan sama Jamaluddin Al-Afghani adalah bagaimana negara Islam itu kembali bersatu, seperti halnya ketika pada zaman Khulafaur Rasyidin atau pada zaman Turki Utsmani, pada Turki Utsmani. Jadi jawabannya untuk nomor 12 atau pernyataannya benar. Sebab Pan-Islamisme telah memberi inspirasi bagi lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di Asia dan Afrika. Betul. Bahkan harus bilang bahwa beberapa negara Asia Afrika itu terinspirasi. Indonesia sendiri juga terinspirasi. Bahkan ada kalau berbicara masalah tentang nasionalisme atau timbulnya nasionalisme di Indonesia yang maksudnya lewat luar, gitu, artinya semangatnya lewat luar, lewat eksternal, itu salah satunya adalah ada Pan-Islamisme dan tadi kemenangan Jepang atas Rusia. Jadi Pan-Islamisme menjadi inspirasi bagi negara-negara Asia dan Afrika. Jadi untuk nomor 12 jawabannya adalah A. 13. Dr. Sun Yat-sen, ya, baik itu Dr. Sun Yat-sen ya, adalah negarawan pemimpin revolusi 1949 dan pendiri Republik Rakyat Cina. Betul. Ya, dengan tadi ajarannya Sun Min Sun. Ya, Sun Yat-sen pernyataannya benar sebab Dr. Sun Yat-sen adalah bapak nasionalisme Cina yang terkenal dengan ajaran Sun Min Sun. Ya. Nomor 13 benar-benar berhubungan, jadi jawabannya A. Terima kasih. Lanjut nomor 14. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah sebelumnya keluar dari organisasi tersebut pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Betul. 1966 kita masuk kembali setelah setahun sebelumnya kita keluar. Kenapa setahun sebelumnya tentu keluar? Karena pada waktu itu Soekarno menerapkan, mungkin kalau pernah ingat tentang demokrasi terpimpin, dan dia cukup kecewa dengan PBB, bahkan dia menyatakan keluar dari PBB gitu. Alasannya adalah ketika Indonesia mengajukan diri sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap, tapi yang diangkat menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap pada waktu itu adalah Malaysia. Dan kalau nggak salah Soekarno, ya berarti benar Soekarno juga kurang suka dengan Malaysia yang memang di belakangnya adalah Inggris buat Malaysia. Maka pada waktu itu Malaysia ada agenda persemakmuran Melayu, itu yang tidak suka sama Soekarno. Soekarno ya memang lagi panas-panasnya pada waktu itu dan menyatakan diri keluar dari PBB. Ya, dia keluar dari PBB, digantikan sama Soeharto, ada lewat Super Semar dan yang lainnya, akan lebih paham atau kita akan dibahas mungkin sudah sebelumnya, dan masuk lagi. Dia keluar dari PBB dan masuk lagi. Sebab Indonesia aktif mendukung langkah-langkah perdamaian di kelompok PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda. Ini juga benar, tapi tidak nyambung. Jadi jawabannya adalah B. Karena pasukan Garuda kita memang cukup dihormati, beberapa kontingen Garuda cukup dihormati di dunia. Lanjut nomor 15. Meskipun secara militer Mesir mengalami kekalahan dalam perang tahun 1956, namun secara politik pamor Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser justru meningkat. Betul. 1956 itu perang antara Mesir dengan Israel. Kalah sebenarnya, Mesir kalah. Perang Mesir versus Israel. Mesir versus Israel. Perang Mesir versus Israel di 1956 dan Mesir kalah. Kenapa Mesir kalah dan yang lainnya? Karena memang dari segi
Ya peralatan terus dukungan di militer juga tidak begitu kuat pada waktu itu. Tapi gambar Abdul Nasir kok tiba-tiba naik dan yang lainnya. Kenapa gambar Abdul Nasir naik? Karena saya catat ya, biografi tentang gambar Abdul Nasir, si gambar Abdul Nasir itu dia adalah militer, awalnya adalah militer. Abdul Nasir, dia itu militer. Dan dia punya apa ya? Ketika pada itu Mesir memang lagi berkonflik dengan Israel. Dan di dalam pemerintahan Mesir juga tidak begitu baik karena ada namanya Raja Farouk. Raja Farouk ini yang digulingkan sama Gamal Abdul Nasir. Tapi memang kekalahan Mesir gara-gara Israel justru apa ya? Impactnya adalah Farouk ini makin jelek di mata rakyat gitu. Sedangkan Gamal Abdul Nasir yang memang dari militer justru makin naik gitu, makin naik. Nah, pernyataannya benar sebab pada tahun 1936, mungkin 1956 ya lebih tepatnya, Inggris dan Prancis yang merasa dengan kebijakan Nasser menyerang dan menduduki Mesir. Nah, ini maksudnya adalah terusan Suez. Karena akhirnya setelah Farouk datang dan terusan Suez memang akhirnya diambil alih sama Mesir, ini membuat negara Prancis sama Inggris itu agak kewalahan. Yang tadinya kapal pelabuhan yang tadinya hanya tinggal lewat Suez, yang sekarang dikuasai sama Mesir, terus harus minta izin gitu. Ya, pernyataannya juga mungkin, tapi diganti ya tahunnya ya. Jangan 36 itu 56 lebih tepatnya 1956. Ya, terusan Suez itu ya jawabannya juga benar, tapi tidak berhubungan sih. 16. Kaum nasionalis Filipina yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya di akhir abad ke-19 sering disebut kaum yang mana ya? Ini ada istilah Filipina, boleh dicatat. Mestizo itu kaum campuran, maksudnya orang-orang campuran. Sini ada mestizo, ada Filipino, ada Iberia, ada Ilustrado, ada Mabuhay. Iya, istilah-istilahnya. Mestizo itu digunakan untuk orang-orang campuran. Jadi dia campuran orang Filipina sama misalnya orang Barat. Nah, campuran ya, kalau di kita mungkin lebih tepatnya apa ya? Kalau orang-orang campuran itu, di kita tuh ya kayak Dos kita tuh campuran kan. Cuma istilahnya apa ya? Sedikit cerita. Filipina itu orang-orang Filipina. Iberia, ya Iberia. Nggak tahu apakah itu maksud soal itu Liberia atau Iberia. Kalau Iberia itu kan nama tempat daerah Afrika. Ilustrado. Nah, Ilustrado itu adalah kaum terpelajar. Ya, akhirnya kaum terpelajar ini adalah yang melahirkan kaum nasionalis. Jadi jawabannya adalah Ilustrado. Kalau Mabuhay apa? Mabuhay itu adalah sebutan untuk misal kalian ketemu sama orang Filipina dan bilang Mabuhay, semoga panjang umur maksudnya. Mabuhay itu semoga panjang umur. Next, nomor 17. Satu-satunya kerajaan di negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah adalah, bisa jawab? Iya betul, jawabannya Thailand. Tokoh nasional Cina yang dikenal dengan konseptor 3 asa kerakyatan San Ming Cui, yaitu kebangsaan, demokrasi, dan sosialisme adalah tadi dong dibahas dong Sun Yat-sen. Iya, gampang ya. Pada tahun 1885 All Indian Congress didirikan dengan tujuan, ya All Indian Congress itu saya unik ya. Saya ingin bilang tentang All Indian karena All Indian Congress itu adalah perkumpulan yang memang menginginkan menginginkan India merdeka atau India bisa mandiri. Justru dipeloporin bukan oleh orang India sendiri, oleh Alan Octavia Hume, itu orang Skotlandia. Dan All Indian Congress ini justru akhirnya memang digunakan katanya memang oleh Mahatma Gandhi, meskipun Mahatma Gandhi memang tidak pernah menyatakan diri masuk ke All Indian Congress karena pada perkembangannya All Indian Congress terbagi-bagi dipecah-pecah gitu. Nah, ini didirikan oleh Alan Octavia Hume, itu orang Skotlandia ya, berada di India. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah mempertahankan sikap pengusahaan dengan Inggris tidak. Dua, justru Scotland kan Britania Raya, mempersatukan semua golongan rakyat. Nomor 2 benar. Kalau 2 benar berarti 4 juga benar. Di jawabannya 2 dan 4. Kalau 2 dan 4 itu jawabannya apa? Betul, jawabannya C. 20 kawan-kawan, tinggal 10 nomor lagi. Semoga kawan-kawan tidak bosan bertemu dengan saya. Melihat saya juga tidak bosan ya.
Kalau bosan ditimpuk aja HP-nya. Lanjut nomor 20. Ajaran Dr. Sun Yat-sen yang dikenal dengan San Ming Cui, lagi-lagi San Ming Cui kawan-kawan, terjadi dari ini terjadi dari kalau mungkin maksud di soal adalah ada rasionalisme. Rasionalisme tolong diganti menjadi nasionalisme. Gitu, nasionalisme diganti menjadi nasionalisme. Jadi apa aja? Nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme, jawabannya B. Dan ini agak sedikit ketikanya mungkin agak sedikit tipu. Satu, pada tahun 1935 pemerintah kolonial Inggris terpaksa membuat Government of Indian Act yang isinya antara lain. Nah, 1935 itu masa di mana bangsa Barat di Asia dan Afrika itu menghadapi beberapa gerakan nasionalisme, termasuk di India. Karena tadi saya bilang Inggris itu termasuk yang ketat dalam penjajahannya, tidak keras tapi ketat dalam bikin peraturan. Salah satunya adalah di India sendiri. Karena untuk menghadapi gerakan-gerakan nasionalis, artinya agar tidak terpecah-pecah atau agar tidak konsentrasi tidak terpecah, maka India itu atau Inggris di India atau koloni Inggris di India itu mengeluarkan Government of India. Isinya apa? Ya itu empat-empatnya benar. Pemisahan Burma dengan India untuk apa? Ya artinya biar bisa fokus ini untuk India siapa, untuk Burma siapa. Pembentukan negara federasi India, Gubernur Jenderal Inggris memegang urusan luar negeri dan pertahanan, pemberian otonomi kepada provinsi-provinsi. Jadi 1, 2, 3, 4 benar. Jadi nomor 21 jawabannya apa? Next, 22. Organisasi Perlawanan Rakyat Filipina terhadap penguasa lokal yang sewenang-wenang yang kemudian menjadi organisasi perlawanan bawah tanah terhadap penguasa Jepang adalah. Hati-hati. Tadi ada Katipuan. Ya, Katipuan itu untuk melawan Spanyol, Ilustrados juga untuk melawan Spanyol, Nasionalista Pat untuk melawan Spanyol. Yang di sini si soal itu unik, dia terhadap penguasa Jepang. Ya, kalau Jepang itu Huk Balahap. Ya, Huk Balahap nomor 4 namanya Huk Balahap. Jadi nomor 4 aja. Nomor 4 aja apa jawabannya? Iya, D, betul. 23. Agar tidak terisolasi dari dunia luar, Commodore Perry 1893 membuka Jepang. Agar tidak terisolasi. Memang sudah terisolasi sebenarnya. Justru sebab Amerika akan menempatkan pasukannya yang penyataannya agak sedikit rancu ya, agar tidak terisolasi. Justru kan Jepang memang sudah terisolasi dari dunia. Ya, karena kalau pernyataannya benar untuk memperluas pengaruhnya di Samudra Pasifik, bukan agar terisolasi. Justru yang diinginkan Amerika adalah Jepang mau terisolasi atau tidak. Ya, yang diinginkan Amerika adalah dia bisa pengaruh di sana. Jadi agar tidak terisolasi dari dunia luar, Commodore Perry membuka Jepang. Jepang sudah mengisolasi diri tanpa dunia mengecam dia pun dia sudah bahagia dengan isolasi ya. Jadi 23 pernyataannya salah, agar tidak terisolasi ya. Justru pernyataannya salah sebabnya benar. Kalau salah benar itu jawabannya apa? Iya, D ya. 24. The Sick Man adalah sebutan dunia barat di abad ke-19 untuk ada yang tahu abad 19 1800-an. 1800-an itu terkenal dengan setelah adanya Perang Dunia I. Perang Dunia I salah satunya meruntuhkan salah satu kesultanan yang cukup besar, itu kesultanan Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Ya, untuk dunia barat itu menjuruskan kenapa ke Turki. Ya, Turki yang menjadi kenapa the sick man of Europe. Kenapa? Karena negara ini setelah Perang Dunia I itu banyak mengalami ya pemberontakan, banyak mengalami beberapa daerah yang memisahkan diri dari Turki Ottoman gitu. Ini yang terjadi, maka disebutnya the sick man. Sampai akhirnya ada gerakan Turki Muda yang dilakukan oleh siapa? Oleh Pasha ya, Mustafa Kemal Pasha gitu, yang akhirnya harus memodernisasi Turki katanya seperti itu untuk mengkritik Sultan Hamid II katanya. Tapi yang paling kalau pertanyaan the sick man pada abad ke-19 dari Turki atau dari Eropa adalah Turki. Jawabannya Turki. 25. Perkembangan Libya di bawah pimpinan Gaddafi menyebabkan kecurigaan negara-negara tetangga karena ya Gaddafi itu berkuasa selama berapa tahun? Ada yang tahu? Gaddafi itu berkuasa di Indonesia, di Libya melebihi Soeharto. Soeharto berapa tahun? 33. Gaddafi itu 42 tahun. Luar biasa ya. Luar biasa dia menguasai Libya.
Kenapa dia dicurigai dan yang lainnya? Jadi saya akan bercerita tentang biografi Khadafi sedikit. Khadafi memang terlahir di dunia militer. Dia awalnya anak yang sangat cerdas. Terus dia memutuskan diri ke dunia militer dan beberapa kali ikut revolusi, mungkin ikut revolusi di Libya dan dia mengubah beberapa tatanan sistem pemerintahan di Libya, bahkan menjadi semacam Arabisme dan sosialisme revolusioner. Jadi ada yang mengatakan bahwa Khadafi ini menggabungkan sosialisme revolusioner, terus Islamisme sosialisme revolusioner, Islamisme sama pan-Arabisme. Nah, yang dilakukan sama Khadafi memang luar biasa ya, bahkan membuat Libya ini cukup ditakuti. Bahkan Khadafi disebut di beberapa buku sebagai singa dari gurun pasir. Nah, dengan sikap-sikapnya itu Khadafi sering sekali menentang Amerika Serikat. Jadi untuk 25 jawabannya adalah sikapnya juga yang jelas-jelas tentang Amerika Serikat dan membangun angkatan perangnya secara besar-besaran. Bahkan ya, Amerika Serikat sering menuduhkan beberapa teroris di dunia itu selalu dibiayai sama Khadafi, dari mulai Hamas, dari Palestina, dari mulai yang ada di Afghanistan atau Taliban, itu yang sering dituduhkan sama Khadafi. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. 26. Revolusi Mesir tahun 1952 merupakan revolusi menentang penindasan yang disebabkan oleh terus saya tadi bilang dia dilakukan oleh Jamaluddin Afghani ketika menentang siapa? Ini yang 52 itu bukan Jamaluddin Afghani, ini yang dilakukan oleh Gamal Abdul Nasser. Gamal Abdul Nasser itu menentang feodalisme yang dilakukan oleh Raja Farouk. Jadi jawabannya 2026 adalah A, feodalisme Raja Farouk. 27. Ya, tinggal 4 soal lagi ya kawan-kawan, semoga makin bersabar. Partai Arab Indonesia merupakan partai dari etnis Arab yang dijiwai oleh semangat nasionalisme. Betul. Jadi nama Baswedan ini menjawabkan sebab Partai Arab Indonesia yang didirikan oleh Raden Ajeng atau Raden Abdurrahman, saya lupa namanya, kalau ada Abdurrahman Baswedan membuat pernyataan politik bahwa Indonesia adalah tanah air mereka. Iya, jawabannya benar-benar berhubungan. Jadi nama Baswedan itu memang sudah ada dari zaman dulu. Bukan promosi, tapi saya menceritakan tentang sejarah aja. Lanjut, nomor 28. Pan-Islamisme adalah gagasan dari Jamaluddin Al-Afghani dari Mesir sebagai seorang pembaruan Islam. Tuh, tadi sudah dibahas soal sebelumnya. Sebab Jamaluddin Al-Afghani membangun 2 ide dasar tentang Islam dan patriotisme. Sering Jamaluddin Al-Afghani itu sering berbentrokan dengan pan-Arabisme. Sedangkan Jamaluddin Al-Afghani yang diinginkan sama Jamaluddin Al-Afghani adalah bagaimana negara Islam itu bersatu. Meskipun memang nasional ada negara, tapi dalam hal keislaman mereka bersatu. Itu yang maka ada patriotisme yang diinginkan sama Jamaluddin Al-Afghani. 28 benar-benar berhubungan, jawabannya A. Gerakan Turki Muda pada tahun 1896 bertujuan untuk tadi yang awalnya disebut sebagai The Sick Man, yang setelah Turki memang mengalami kolaps yang luar biasa. Ini Turki Muda ini dimaksudkan untuk menyelamatkan Turki dari keruntuhan. 30 Sun Yat-sen lagi. Sun Yat-sen merupakan salah satu pejuang politik modern bangsa Cina, betul. Sebab ajaran Sun Yat-sen mendorong semangat kemerdekaan dan kewirausahaan juga, betul. Itu ya kawan-kawan untuk paket nomor 4. Kalau ada yang tanyakan boleh menghubungi langsung saya ke nomor yang saya punya. Beberapa kawan-kawan juga sudah punya nomor saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kawan-kawan terbantu dengan pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.